Anda sendiri untuk sektor teknologi seperti apa? Oke, mungkin translasinya gini ya, kalau kita lihat kan sebenarnya mostly drivernya banyak dari foreign ya, mereka keluar outflow dari saham-saham yang kayak Buka dan juga DCII. Mungkin kayak kita ngelihatnya lebih kayak global view, jadi ada kekhawatiran sebenarnya translasi buat kayak saham teknologi di Indo itu kan akan mengalami kayak potentially itu hal yang sama dengan di China. Jadi kalau kita lihat kan China ya khususnya juga saham teknologi, mereka ada concern dengan antitrust atau yang ibaratnya potensi monopoli dari beberapa pemain di teknologi. Karena bukan cuma teknologi aja ya kita lihat di China ya, maksudnya saham yang related juga kayak misalnya gaming, karena mereka dituduh sebagai spiritual opium, translasinya juga akan diketatkan. Education juga sama, mereka nggak bisa kayak fundraising, nggak bisa expand, nggak boleh mendapatkan profit. Dan sebenarnya kalau kita lihat statementnya hari ini, China juga bisa state bahwa oh ini kita akan lebih panjang ya, kita akan melakukan kayak kontrol atau melakukan intervensi juga terhadap dari sisi positioning, dari sisi ekonomi. Jadi ada kemungkinan sektor financial khususnya buat insurance itu juga bakal kena juga. Nah Oke. kekhawatiran buat di emerging market ini kayak salah satunya China itu jadi concern juga buat di Indonesia. Nah jadi mereka agak hati-hati apakah mereka lihat nanti oh apakah ini akan ada potensi regulasi yang kurang positif buat saham teknologi ya. Itu buat di Indonesia. Jadi itu kekhawatirannya. Kedua sih sebenarnya mungkin dari sisi level ini ya, mungkin fundamental ya. Pertama kalau kita lihat kan DCI concernnya adalah price itu udah meningkat signifikan, valuasinya udah transaksinya mahal. Kalau buka concern investor sebenarnya agak-agak mix sebenarnya. Menurut kita sih valuasinya masih relatif atraktif ya di level sekarang. Cuman concernnya investor adalah oh ini earningsnya positioningnya tuh masih loss gitu. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi gray area. Cuman kalau ngomongin buat jangka panjang sih menurut kita harusnya buka masih menarik ya. Oke. Nah, kalau bicara jangka panjangnya saham teknologi kan banyak yang berharap ini akan menjadi seperti Amazon dan lain-lainnya gitu ya kalau di pasar luar negeri. Apakah ini masih terlalu dini untuk terjadi di Indonesia mengingat karakter investornya mungkin masih lebih suka saham-saham konvensional atau tradisional atau bagaimana? Saham teknologi menurut kita di Indo harusnya atraktivitasnya masih lebih ada ya dibandingkan saham-saham yang kayak Amazon tadi karena posisi di Indo ini kan belum banyak yang punya exposure ke e-commerce ya. Salah satu yang gede kan itu adalah Bukalapak. Jadi kalau kita lihat positioningnya buat yang di bursa atau regional lain, itu mereka udah lumayan overown. Jadi foreign itu posisinya udah banyak. Nah mereka bakal looking buat kayak bisnis atau yang size-nya sama, itu buat di negara emerging market. Apalagi kalau kita lihat buat kayak marketnya Indo, ini kan dari sisi populasi size saja tuh gede banget ya. Nah jadi asing tuh posisinya masih under own di Indonesia. Nah jadi bisa dibilang mereka posisinya nggak terlalu banyak. Jadi itu menurut kita sih harusnya masih menarik. Terus kedua kalau kita lihat juga dari ini ya ekspektasi dari sisi perbaikan fundamental harusnya akan kelihatan karena kalau kita lihat dari sisi loss itu company kayak Bukalapak itu kan lossnya makin kecil dan ibaratnya ruang untuk melakukan monetisasi itu masih gede karena kayak contohnya misalnya mereka buat ngecharge beberapa merchant itu masih di 1%-an. Sedangkan kalau kita lihat di global rata-rata udah ngecharge 5,5%-an. Nah, jadi dengan adanya kayak dana IPO 21 triliun, translasi mereka masih ada ruang monetisasi, terus kebutuhan customer acquisition cost yang juga harusnya akan lebih normalize ke depannya. Jadi translasi buat ke profitability-nya sih harusnya masih bagus ya. Intinya sih sebenarnya kalau misalnya semakin banyak saham teknologi di Indo yang akan listing menurut kita positif ya. Bukan cuma secara spesifik buat sahamnya, cuman buat indeksnya juga. Karena kalau kita lihat kan saham-saham teknologi ini kan biasanya deserve kayak premium valuation ya dibandingkan yang non-teknologi. Jadi kalau kita lihat misalnya di Nasdaq gitu ya, misalnya saham kayak Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, habis itu Microsoft juga, itu transaksinya positif ya, maksudnya valuasinya juga lebih mahal dibandingkan S&P dan juga Dow Jones. Transaksinya harusnya buat ISG ini dengan adanya saham teknologi, which kalau kita lihat kan posisinya juga di teknologi ini kan disrupt ya, dari ekonomi yang lama atau old economy itu tadi, dari sisi consumer mereka juga dari sisi shifting ada perubahan gaya beli ya, yang sebelumnya mereka base-nya lebih ke offline, ini sekarang lebih shifting ke online. Di financial pun juga sama ya, mereka lebih banyak ke online juga ke depannya. Jadi ini harapannya sih juga akan mendorong dari sisi profitability ya. Jadi itu sih yang harusnya kita lihat sih jadi katalis positif ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.